imaman wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin nggak Bapak? Amin. Udah jangan ngurus makanan baik. Ya Allah. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin. Wa rizqan wasi'ah. Wa bi Undang-Undang Dasar 1945 asasah. Jangan Bong, undang-undang pakai amin lagi dah. Dari bicara bendera bocah nyebut amin semua, gurunya pada sewot itu dia. Wa bi Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kencang salawatnya Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Makannya berhenti dulu apa Allah? Makan baik, ngaji lu ngaji. Pak, bukan ribut doang Pak, Bapak sama saya ingetin, ayo. Nah, ayo, yang makan top dulu, kita ngaji bentar, ya Pak ya? Oke. Jadi nyebut Allah Pak, jangan sampai kagak nyebut Allah, ya Pak ya? Nyebut apa Pak? Nyebut apa Bu? Jadi kita kalau baca Quran, nyebutnya, jedanya, nyebut apa? Udah siap belum nih? Udah siap belum? Siap. Jadi kalau kita baca Quran, nyebut. Kalau orang baca Quran nggak ada yang makan, nggak ada tuh Pak. Awas makan di depan ini. Awas. Ini kapan ngajinya kita? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Speakernya kayaknya begini seru ya. Makin tinggi makin kecil ya. Masya Allah. Sadaqallahul aliyul azim. Bingung kan nggak ada ayat, bingung ya gitu ya. Itu Bismillah itu ayat. Bismillah ayat apa bukan? Ayat. Lihat surat Fatihah ayat pertamanya apa bunyinya? Berarti itu ayat apa bukan yang saya baca? Ayat. Dalam hati itu bahasa alasan lurus. Nah Pak, itu memang ayat. Tapi saya mau sampaikan dengan saya ceramah di sini, saya mau sampaikan insya Allah ngucapin Bismillahirrahmanirrahim RT 5 setelah santunan jadi orang kaya semuanya. Awal lagi susah semua tuh. Kencang banget. Saya mau kasih tahu, orang sedekah bakalan miskin apa tambah kaya tuh? Makanya jangan nyumbang dikit. Ini memang begitu nih, takut dungkit dan dia bos sedikit. Enggak begitu. Kita kalau misalkan makin banyak nyumbang, makin banyak Allah kembalikan dari Allah untuk kita. Jangankan di akhirat, di dunia sudah dibuktikan buat orang-orang yang dermawan, pasti hartanya bertambah-tambah. Betul? Betul. Ini yang paling banyak sekarang ngeluarin duit yakin RT dulu, yakin. Betul nggak deh? Hah? Malu dia mana? Jadi dia gue muji dia. Ya begitu kan Bang ngomongnya? Enggak, ini maklum kok. Ini RT-nya udah lama apa loh Bu ini? Oh, masih belum yakin kalau dia RT. Ada Bu, orang pejabat belum yakin kalau dia pejabat. Ada Bu. Disuruh sambutan AAOO Bu deh. Ucapin begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan pakai mukadimah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Saking grogi kamu. Bukan di sini, bukan. RT Sodono. Salam jauh.
Masya RT ini Masya Allah Bu, luar biasa, orang qualified, Masya Allah, luar biasa. Pecinya aja peci terbuat dari emas Bu, luar biasa. Mas batangan. Nah, ini saya belum ngapa-ngapain, ya belum ya. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati, yaitu para tokoh masyarakat di lingkungan RT 09 ya, 05. Iya. Mengalir ceramah depan mama begitu protes mulu. Emang dasar mulutnya banyak tuh. Tuh, RT 5 yang kita hormati yang pertama yaitu pejabat RT kita, Bapak RT 05, yaitu Bapak Agung Kurniawan. Kita doakan beliau biar sehat, biar barokah, biar panjang umur, biar bertambah rezekinya, biar bertambah. Bukan gua teknologi. Ente kagak sadar itu istrinya ada. Jangan nyakitin perasaan perempuan ya deh ya. Kita ini tercipta dari perempuan. Laki-laki segagah apapun, sekuat apapun kagak bisa membawa 9 bulan lamanya di perutnya beban. Betul betul. Makanya laki-laki gak boleh nyakitin perempuan. Hidup perempuan. Maafin saya nih, maafin. Balas. Lebah-lebah begini mas, saya emang perempuan harus kita hargain, Masya Allah. Baju yang bapak pakai itu hasil karya siapa? Yang bersih, yang nyetrika siapa coba? Bapak. Ini. Buset, itu bini durhaka itu. Ya, tapi yang bayar tetap perempuan, ya. Yang nyari duit bapak-bapaknya. Tapi nggak apa-apa, emang harus kerja sama anak juga terjadi karena kerja sama bapak sama ibunya, ya Bu ya. Ibu kalau misalkan bapaknya sendiri, bisa nggak Bu buat anak sendiri Bu? Tapi ibu juga sama, emangnya zaman dulu, ya Bu ya. Karena nggak bisa, perempuan nggak bisa buat sendiri. Nah, jamaah sekalian berbahagia, yang saya hormati berikutnya adalah setelah Pak RT mungkin ada Pak RW. Ada Pak RW sini? Yang mewakili ya? Yang tadi sambutan kagak ada persiapan katanya. Masya Allah. Itu tadi dia udah ngomong sama saya di sana Bu, saya mah datang doang. Di sini suruh sambutan. Ente kagak tahu keringetnya dari ujung rambut sampai ujung kaki terus. Emang katanya megang mic begini gampang, susah. Apalagi kalau suruh pantun. Nah, mikir dulu Jawa Timur. Ya Allah. Nggak bisa, susah dah. Jemaah sekalian berbahagia yang kita hormati, mungkin perwakilan RW di sini kita doakan juga saya berkah panjang umur, amin. Yang saya hormati yaitu Ketua DKM Masjid kita, mudah-mudahan Bapak Ustadz Asep insya Allah sehat berkah panjang umur, amin. Mudah-mudahan di kepemimpinan beliau insya Allah makmur dan makmur daripada masjidnya, amin. Dan kemudian yang kita hormati berikutnya adalah sesepuh kita Ustadz Abdullah, yang beliau ini sampai hari ini masih istiqamah dari masjid yang dulu kecil sampai sekarang masih tetap ke masjid, amin. Mudah-mudahan beliau sehat berkah panjang umur, amin. Dan insya Allah beliau selalu sabar di hadapan istrinya. Nah, emang harus sabar. Coba kalau istrinya malah ini gak sabar, jadi perpecahan gila. Nah, tahu nggak itu kasusnya Bilal sama si Lesti? Itu gara-gara si Bilal kagak sabaran, si Lesti marah-marah, bener lah. Nah, si Lesti cekek lah. Nah, aku udah nyekek belum? Tuh, nah, emang harus sabar. Ini maafin bercanda ini. Kalau ngaji serius memang ngantuk, kalau Jumatan serius nggak apa-apa ya. Kalau malam-malam begini mah kalau seriusnya, yang ada di kagak didengerin kita ngomong, betul apa betul? Nah, yang saya hormati berikutnya yang nggak disebutin lagi, siapa lagi di sini? Siapa lagi? Mama ya. Ibu Ustazah tadi ketua panitia ya, panitia ya. Ibu tadi Ibu Yanti, kita doakan juga beliau semoga istiqomah,
Terus karena namanya kita ngajak kebaikan, kadang-kadang banyak ujiannya Ibu ya. Yang ikhlas, yang sabar. Kadang-kadang Ibu datang ke rumah tetangga, Assalamualaikum, satu anak yatim, mohon maaf ya orangnya kagak ada. Itu yang jawab siapa? Setan. Ya pokoknya ikhlas, sabar, menebar kebaikan, insya Allah berlimpahan daripada keberkahan untuk kita. Amin. Yang saya hormati seluruh jamaah sekalian, yang semua yang hadir, baik yang disebut ataupun tidak disebut, saya berharap nanti pulang dari sini insya Allah perutnya pada kenyang semuanya. Karena di depan sudah ada itu abang bakso dipesan ke sini emang sengaja tuh. Iya, dipesan itu. Lagi lewat diberhentiin. Disuruh ngaji dulu tuh orang. Masya Allah. Tega orang mau pulang disuruh. Masya Allah. Jamaah sekalian berbahagia, pokoknya semua yang hadir, baik saya sebut ataupun nggak sebut, semoga kita doakan insya Allah diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, umur yang panjang, dalam taat ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah. Insya Allah bertambah barokah, bertambah barokah. Insya Allah duitnya banyak berlimpah. Bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah, bisa berangkat haji keliling Ka'bah, bisa bersa'i antara Safa dan Marwah. Pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duitnya banyak, bisa beli sawah, bisa nambah rumah, bisa beli mobil yang mewah, bisa beli tanah, keluarganya sakinah mawaddah dan rahmah, anaknya jadi anak soleh-solehah. Bapaknya kita doain biar bisa nambah uang belanjanya. Amin ya robbal. Udah curiga be mau ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak, ayo kita bersyukur kepada Allah. Semoga dengan bersyukur kita ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngucapin hamdalah barang-barang alhamdulillahirabbil. Yang keduanya kita bersolawat kepada Nabi agar ketika kita nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bareng-bareng, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan cita-cita kita agar nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat daripada Rasulullah dikabulkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam acara ini saya mau tanya, acaranya apa? Ayo, biasanya di dalam sebuah acara ada tulisan temanya yang terpampang di depannya. Sekarang kita lihat. Kelihatan apa enggak? Kayaknya kemarin minta foto deh tuh ya Pak Abdullah ya. Saya di PHP nama dia. Kacau. Bebe Bu, ini laki PHP ibu ya. Masya Allah. Nih, acaranya adalah santunan anak yatim meskipun bukan di bulan santunan anak yatim. Jadi maksudnya pesannya adalah kalaupun kita tidak di bulan Muharram, maka coba lihat anak yatim apakah dia sudah makan atau belum. Betul? Jangan nyantunin anak yatim hanya di bulan daripada Muharram saja. Karena apa? Dia hidup bukan Muharram saja, tapi dia hidup di bulan-bulan yang lainnya juga. Paham sampai sini? Itu maksud panitia begitu tuh, karena nggak ada spanduk begitu maksud itu. Paham maksudnya? Jadi kalau nyantunin jangan Muharram doang. Nih contoh nih Pak Abdullah nih RT 05 nih RT 05. Ini nyantunin juga di luar bulan Muharram. Tuh keren gak tuh? Keren gak tuh? Keren gak? Padahal memang gak kebagian waktu. Tuh. Masya Allah. Maka saya di sini akan sampaikan apa? Sampaikan minimal ada 2 atau 3 keutamaan menyantuni anak yatim. Makanya kalau nyantuni anak yatim kita tuh harus benar-benar, karena keutamaannya banyak. Di antaranya 3 deh yang saya sampaikan. Yang pertama saya kutip daripada kitab hadis yang bicara tentang fikih, yaitu kitab Bulughul Maram yang dikarang Syekh
Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menulis dalam bab daripada anak yatim tersebut, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersanadkan daripada Sahal bin Sa'ad. Ini serius sedikit yang ngaji nih, woi, serius nih. Kalau ngaji nggak ada isinya, kan malu kita ya. Malu sama malaikat, katanya majelis ilmu, tapi kagak ada isinya kata malaikat gitu. Kata Sahal bin Sa'ad, di dalam riwayatnya beliau menyampaikan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngomong. Sahal menceritakan apa kata Rasulullah SAW? Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Saya bersama anak yatim seperti ini di dalam sorga. Seperti ini. Bagaimana Ustaz? Maksudnya apa? Fa asyara bisababati wal wusta. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan mengangkat kedua jarinya antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Tuh, jari telunjuk sama jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'an. Dan Rasul kemudian mengatakan bahwa kagak ada jarak antara keduanya. Kira-kira jari telunjuk sama jari tengah ini dekat apa jauh jaraknya? Beginilah sebagaimana kita nanti di sorga yang nyantunin anak yatim bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya sekarang saya tanya, kira-kira nyantunin anak yatim untung apa rugi? Rugi apa untung? Untung apa rugi? Ustaz, anak yatim kan bukan ada anaknya doang, tapi ada emaknya. Bagaimana Ustaz? Kalau kata saya begini, anak yatim harus kita santuni, ibunya yang janda harus kita kawin. Ini bisa habis. Biasanya kalau orang keceplosan begitu dari lubuk hati. Masya Allah. Saya baru mau ngomong begini maksudnya. Anak yatim harus kita santuni, ibunya juga harus kita santuni. Ente mau kawini. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Kalau berani mangga. Kalau Bapak siap silahkan. Itulah yang terbaik, karena Rasulullah SAW istri pertamanya juga adalah tapi janda yang kaya, bukan yang kata bininya yang pertama, katanya langkahi dulu mayat gua kalau kawin sama janda yang miskin, bukan nambahin duit belanja malah ngurangin. Oh begitu Mas, siap. Ntar gua datang ke toko obat, gua beli racun buat lo. Langkahin mayatnya dulu kata dia. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, Pak, itu yang pertama. Jadi Ustaz, untung dong kita ketika kita menyantuni anak yatim. Ya pasti untung. Kenapa? Ganjarannya surga, dan surganya lebih tinggi daripada yang lain-lain. Apa ganjarannya? Barang Nabi, surga yang paling tinggi adalah surganya Nabi. Kalau kita bersama Nabi, berarti kita mendapatkan surga yang paling tinggi. Alhamdulillah. Ngenes Pak, kalau kita kagak sama anak yatim, jangan kalah sama penyanyi dangdut yang luar biasa Pak. Penyanyi dangdut aja sampai bikin lagu Pak. Anak yatim sampai bikin lagu tuh Pak, penyanyi dangdut. Ustadz juga harusnya bikin lagu. Kita lihat Pak syairnya ini begitu indah, nasihat buat kita Pak, bagi yang orang malas menyantuni anak yatim. Apa kata Bang Haji Roma Irama? Yatim piatu malang nasibmu. Apalagi itu? Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat-Nya padamu. Amin. Allahumma amin.
ini yang nggak ada ehonya pisan. Besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Allahumma amin. Roreng. Harusnya Pak ini mic-nya disesuaikan. Kalau giliran ceramah kagak pakai eho, kalau giliran nyanyi pakai eho. Mana sih yang orang sound systemnya mana sih? Oh ini nih. Gua nyanyi biasanya ada halo lo gitu. Ini mah kagak ada halo lo. Masya Allah. Tuh Pak, itu nasihat Pak dari seorang penyanyi dangdut Pak, luar biasa. Bahkan dalam syair berikutnya apa? Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. La 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 la. Masya Allah. Luar biasa. Ini kalau Jumatan batal. Tuh Pak, nasihat Pak dari penyanyi dangdut. Maka dalam mahfuzat dikatakan, khudil, ambillah Pak, khudil khairah walau min famil qalbi. Ambillah kebaikan meskipun dari orang yang tidak baik. Oke, penyanyi dangdut misalkan kagak baik, insya Allah yang dikeluarkan baik, ambil. Makanya ada orang sistem, ya dalilnya nyanyian. Nggak begitu, enggak. Ini karena kebaikan datang dari manapun harus kita ambil. Tuh Pak, itu yang pertama. Yang kedua Pak, orang yang nyantunin anak yatim itu nanti di sorga bareng Nabi dan dia dikasih minum Pak. Dikasih minumnya langsung dari telaga yang khusus buat nyantunin anak yatim di dalamnya. Hal itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Catat ini, nanti Pak RT kita bikin kuis. Satu pertanyaan bernilai 50.000. Uang kas masih banyak kan ya? Semangat, semangat kamu? Semangat kan saya kasih kuis tuh, insya Allah. Pak RT sudah mikir otaknya dari mana? Nah, kalau ngundang Ujeng mah harus begitu. Nah Ujeng kalau di telepon acara siapa? Kalau saya kagak ada bentroknya saya datang. Kalau nggak ada, kalau bentrok ya udah mohon maaf saya ini. Tapi kalau saya ngisi acara biasanya ada kuisnya. Supaya apa? Supaya mereka sadar bahwa kalau misalkan kebaikan nggak harus dipancing. Nanti ketika si pancing dia mikir, malu gua terima duit dibalikin lagi di ente. Tenang. Tapi kalau diterima, salah ente. Begini ya. Kira-kira kalau nanti dapat hadiah kemudian bisa menjawab pertanyaan dari saya, duitnya diambil apa dipulangin lagi ke Pak RT kita? Ambil. Kita mikir RT mana? Ya Allah. Warga RT mata duitan ya. Tuh Pak. Bukan bully, bukan. Ini bahasanya kebersamaan. Pemimpin harus merakyat dengan rakyatnya. Betul. Jangan di atas kursi kekuasaan sebagai RT selalu. Lu kalau kagak ada gua kagak bisa makan. Lah, RT emang yang ngasih makan? Kan enggak. Makanya saya katakan pejabat nggak boleh merasa sebagai pejabat, tapi pejabat harus merasa sebagai pelayan rakyatnya. Ada rakyatnya belum makan, RT-nya nggak boleh makan. Dengerin nih. Ada rakyatnya belum nikah, RT-nya nggak boleh. Lah, kan konsepnya dalam Islam apa? Imamuhum khadimuhum, pemimpin di antara kamu adalah pelayan bagi kamu. Maka sekarang kita tuan rajanya, dia pelayannya. Betul gak? Ayo lu. Makanya saya mau gede banget sekarang Bu, gede banget sekarang. Ini musim kampanye, gede banget sekarang Bu.
Orang minta jabatan, Masya Allah, dalam Islam tuh minta jabatan gak boleh. Woi, dengerin pejabat nih, RT, woi. Dalam Islam tuh gak boleh minta jabatan. Tapi kalau dikasih jabatan, pantang untuk menolak. Kenapa? Karena kebaikan dari jabatan, insya Allah kita bisa manfaatkan. Betul, Bu? Betul. Sekarang dia jadi RT, manfaatkan luar biasa, pahalanya luar biasa. Kalau dia berbuat baik ketika jadi pemimpin, insya Allah jadi amal jariah kalau dia sudah meninggal dunia. Tuh, sekarang ini jadi amal jariah, ini kebiasaan soleh dilakukan oleh RT. Masya Allah, ketika terus menerus ini diadakan, apalagi ceramahnya lagi, usah sampai lagi, usah besar lagi, pahalanya dia pun. Apa sih lu, rumahnya udah senang banget lu. Ada yang begini ngomong gimana? Buset dia lagi, aduh. Itu si 4L, lu lagi dan udah cukup ya, capek saya udah. Jam lagi. Saya amplopnya sama baik. Dengerin, amplop itu Roman. Beda, Pak. Iwak digabungin ini dia ya. Ya, gua pulang kali. Kan satu tempat. Ya. Apa ini bercanda ya? Tapi pikirin. Nih, saya lanjutkan. Tadi saya katakan bahwa Allah itu menstempel orang-orang yang menyantuni anak yatim dengan gelaran al-abror. Abror itu jamak dari kata birrun. Birrun itu adalah yang terbaik. Berarti al-abror termasuk adalah artinya orang-orang yang terbaik. Orang yang nyantunin anak yatim adalah orang yang terbaik, Pak. Karena apa? Dia bukan ibadah yang vertikal hanya kepada Allah saja, tapi dia sudah ibadah horizontal kepada sesama manusia. Level ibadah tuh begini, Bu, nih, level ibadah. Kalau udah dia baik sama manusia, berarti ibadah fardiyahnya dia bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan ibadah. Maka seorang yang katanya soleh, rajin ke masjid, tetapi kemudian dia berantem dengan tetangganya, itu belum soleh. Paham ini, Pak? Paham. Yang ketika bapak berantem sama istri, walaupun istrinya soleh banget, rajin ngaji luar biasa, itu istri belum soleh, karena belum patuh sama suami. Halo, dengerin tuh. Sekarang bapaknya ngomong, bukan ustadznya. Tapi mohon maaf, istri kadang-kadang udah bener banget juga masih dianggap salah sama suaminya. Betul Bu? Tuh, ayo lu. Malah kadang-kadang mohon maaf, lebih capek istri, suami belum bangun, istri sudah bangun, suami masih leha-leha, istri sudah bekerja, nyuci piring, nyuci pakaian, jemur pakaian, suami belum ngapa-ngapain, cuma nungguin sarapan baik. Berarti jasanya gedean mana? Laki apa bini? Laki. Bini. Laki. Dia mah gak mau kalah. Memang ketahuan dari kumis coba bilang. Masya Allah. Makanya nih maafin nih. Nih, istri kadang-kadang istri itu suka disalahin terus sama suaminya. Ini kalau misalkan kita ngeliatin orang baik atau tidak, saya kira yang masuk surga seharusnya bini, tapi di neraka itu yang masuk surga banyaknya adalah laki-laki. Yang masuk surga banyaknya perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Yang masuk di neraka banyaknya perempuan apa laki-laki? Perempuan. Itu kenapa? Karena istri biasanya kagak bersyukur terhadap suaminya. Nggak percaya? Buktikan. Saya katakan. Buktikan. Kenapa saya katakan buktikan? Coba dikasih duit 5 juta, bilangnya kurang apa cukup? Kurang.
Oh, telat ente protesnya. Dikasih duit 10 juta, kurang apa lebih? Kurang. Kagak pernah ada lebih, kagak pernah ada cukup, selalu bilangnya kurang. Makanya suami kadang-kadang itu nyumpetin duit dia. Benar apa benar Pak? Benar apa benar Pak? Benar. Wah terbuka kalau sekarang. Makanya bini kadang-kadang nemu duit di Quran, ditanya sama lakinya, bapak lo ini duit apa di Quran? Duit siapa di Quran? Kata lakinya, itu duit sialan. Kok duit sialan? Iya, udah gua umpetin di dompet, nyempil di dompet, masih ketemu. Gua umpetin di kantong baju, masih ketemu. Gua umpetin di bawah kasur, masih ketemu. Di Quran masih ketemu juga sama lu. Emang duit sialan? Apa sih lo? Udah jangan Pak Abdul udah tahu dia. Masya Allah. Tuh, Pak. Makanya perempuan saya katakan, ayo sekarang bapak juga sana harus menjadi orang yang al-abrar, orang yang terbaik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada juz yang ke-29, surah yang ke-76 atau surah Al-Insan pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6-nya, atau tepatnya pada halaman 579 sampai 580, Allah mengatakan begitu. Innal abrara yashrabun. Tuh, Bu. Ibu nanti kalau nyantun anak yatim, di sono dikasih minum dari telaga sorga yang itu spesial buat yang nyantunin anak yatim. Nyesel dah gua ngasihnya sedikit sekarang. Makanya tahun depan nanti ada santunan lagi sebanyak-banyaknya, insya Allah. Jangan gara-gara santunan pada berantem sama laki sama bini, jangan ada gitu. Laki ngasih niatnya berapa, kita kasih satu sono, gope aja, kasih gope. Kata bininya, gedean gope mah, ntar buat anak-anak jajan kekurangan, udah jangan gope. 200. Ada nggak laki yang ngasih pengennya gope, bini pengennya 200? Ada nggak begitu? Ada. Ini sekarang ada nggak ini? Ada begitu. Kadang perempuan hitungannya lebih keras Pak dibanding laki-laki. Benar nggak Pak? Benar. Makanya kadang-kadang kalau sedekah, karena sedekah itu faktornya dari kita, dan kita nanti disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngumpetin boleh duit buat nyantunin. Woi dengerin. Ya. Jadi besok nyantunin duitnya di Nah, itu mah urusan bapak sedekah, nanti Allah yang nilai. Benar Pak? Ya. Iya, jangan kita bener duit. Pokoknya harus kita sebanyak-banyaknya. Maka nanti amal itu ditimbang, kira-kira banyakan siapa lakinya, apa bininya. Ternyata banyakan lakinya. Tapi jangan salah, ada satu hadis juga begini. Dalam satu hadis di kitab Tanqihul Qaul, tahu nggak? Tanqihul Qaul itu kitab tentang fadhailul a'mal, kitab tentang keutamaan amal. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa az-zikru afdalu minas shadaqati. Zikir yang kita baca itu lebih afdol daripada sedekah. Maka kalau kita pengen sedekah Pak, kita nggak punya duit banyak, nggak apa-apa, sedikit, ngasihnya sedikit. Kenapa? Karena kita nggak punya duit banyak, ngasih sedikit, kasih yang sedikit itu. Ustaz, saya nggak punya duit sedikit Ustaz, bagaimana dengan yang lain, boleh nggak Ustaz? Boleh. Apa sedekahnya? Dengan ilmu, kita ajarkan ilmu sama orang Pak. Ustaz, saya nggak punya ilmu, sedekah dengan apa Ustaz saya? Gampang, kata Rasulullah SAW, sedekahlah dengan doa. Dengan apa? Doa. Tapi Ustaz, doa saya nggak dikabulin sama Allah kayaknya dah. Saya
gimana Ustaz supaya saya bisa itu? Gampang, bacakan zikrullah. Maka orang yang kagak punya duit, orang yang kagak punya ilmu, orang yang kagak punya doa, maka dia banyaknya biasanya memperbanyak apa? Zikir. Tuh. Jadi gampang Pak. Orang masuk surga itu banyak caranya. Kalau kita punya harta, ya dengan harta kita masuk surga. Kalau kita punya ilmu, ya dengan ilmu kita masuk surga. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita bisa dengan zikir kita masuk ke dalam surga. Nah itu, ada berapa tuh baru? Dua. Sekarang yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga saya mengutip daripada hadis Bukhari. Di sana dikatakan bahwa wallah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang suka ngebantu saudaranya, orang yang suka nolong saudaranya, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bapak suka nolong anak yatim, maka bapak nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bapak nolong anak yatim di dunia, maka bapak nanti ditolong oleh Allah di akhirat. Kan kita bukan hidup di dunia doang. Hidup di mana hidupnya? Di akhirat juga. Sekarang kita di dunia nih Pak. Kita di dunia gampang. Enggak lama Pak kita di dunia. Paling 63 tahun lamanya Pak. Coba Pak Abdullah sekarang berapa umurnya? Berapa umur ente? 50. Saya 14 ya. Berapa umur ente? 60. 60. 13 tahun lagi tuh dia. Berapa tahun lagi? Ada yang umurnya 62 tahun 11 bulan ada. Ada nggak? Ntar sebulan lagi. Itu kalau umurnya udah tinggal segitu, kita harusnya mikir kalau Nabi saja umurnya cuma 63 tahun, apalagi kita. Maka kita harus banyak benar-benar mempersiapkan yang namanya kematian. Woi, emangnya yang mati Ustadz doang? Ustadz Jeffrey lagi ganteng-gantengnya, lagi terkenal-terkenalnya, mati dia. Ustadz mati 40 tahun mati. Dia mati karena kejedot kepalanya. Kejedot kepalanya. Bener ya? Ada kepala yang kejedot mati, ada kepala yang kejedot ini pikirannya sono. Itu bukan kepala yang lain. Itu kepalanya kepala komang-komang. Kan kalau komang-komang kalau kejedot dia keluar ya. Begitu. Makanya kalau misalkan kita memang sadar kita bakalan mati, matinya harus kita persiapkan. Pak, woi, apa sih dia? Malah hidup Malah hidup. Nah, yang diingat pulang dari sini ngaji. Tadi isi ngaji apa? Malah hidup. Ya Allah. Nih Pak, ya. Kalau misalkan kita begitu Pak, kita dinasihatin sama Haji Roma Irama juga Pak. Apa Pak kata Roma Irama? Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepat dipendam, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ini lagu sedih coy. Lagu sedih diketawain. Tuh Pak. Makanya kalau misalkan kita sudah mati Pak, jangankan tetangga, jangankan orang lain, bahkan anak dan
mau menjamah kita. Betul? Betul. Apalagi kalau istrinya yang meninggal, jangankan tetangga, suami kita udah cepetan apa kubur bini saya. Udah gitu, pas udah dikubur taruh dalam tanah, dalam liang lahat. Ayo, papannya sini, gue yang anuin papan. Tanah diinjek turunin, cepetan. Tuh bu, bebe tuh laki ibu gitu. Itu bu, laki mah kagak ada masa idahnya bu. Seminggu habis tahlilan ibu, besok dapat lagi dia. Mana mikir be dia? Oh iya gue ya. Masya Allah. Tuh bu, udah ayo kita persiapkan yang terbaik. Kita bantu orang di dunia, khususnya anak yatim. Insya Allah nanti di akhirat kita dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selamat di akhirat dan insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Nah, udah selesai ya. Ada 3 tuh. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Ada 3 ya. Sekarang saya mau kasih kuis nih. Oh iya. Teh, siapin teh. Nah udah keparangan sudah ngomong. Lah ya lo kagak jadi ibu ya. Ibu mau nggak buat duit 50.000? Mau nggak bu? Teh kuarit teh. Nah, gimana? Aja teh sekalian teh. Bendahara. Bendahara. Mana bendahara? Oh dia itu orangnya. Sini cepetan mana gocap. Eset. Buat ngopi besok. Ya udah berarti nggak jadi. Nggak jadi kuis nggak jadi ya. Jadi sini gocap tuh di keluar rumah RT bisa tulis. RT-nya orang kokai ini. Siap ya? Ya. Astagfirullahaladzim. Ya udah bu, pertanyaannya begini bu. Nanti RT akan ngeluarin bu. Pertanyaannya gini. Sebutkan alamat ayat yang menyatakan bahwa kita distempeli orang-orang yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita menyantuni anak yatim. Silakan sebutkan alamatnya. Juznya juz yang keberapa, surahnya surah yang keberapa, surahnya surah apa, ayat berapa, dan halamannya halaman yang keberapa. Silahkan. 50.000 ibu. Ayo bu. Bu. Udah diterangin. Siapa bilang nggak diterangin tadi saya bilang. Semua. Ya, sekarang yang lebih gampang lagi bu, Pertanyaan lebih gampang lagi. Ibu, tadi ada 3 poin. Sebutkan 3 poin itu yang tadi saya sampaikan. Ya, ini mah ceramah begini kalau ulangan nggak ada nilainya semua. Ayo, ya, apa tadi dia? Ya teh, duit ente selamat teh. Kacau dikacau. Enggak RT enggak jamaah sama baik. Ya sudah enggak apa-apa. Mudah-mudahan Bapak Ibu biar sehat ya. Bapak Ibu walaupun kagak pintar nggak apa-apa, yang penting benar. Karena negara kita sekarang banyak orang pintar tetapi sedikit orang yang benar. Disuruh ngurus laut jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan jadi orang hutan, disuruh ngurus hukum tumpul ke atas tajam ke Giran orang susah yang bermasalah hukum cepat ditanganin, giran orang kaya susah baik kenanya. Itu benar apa salah? Benar apa salah? Makanya saya selalu mengajarkan ke jamaah, jadilah kita orang yang benar, jadilah kita orang yang saleh, karena itulah salah satu untuk modal kita menjadi terbaik di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Udah ya. Udah kuis nggak jadi karena nggak ada duitnya. Ibu lah ada kuis juga nggak bisa jawab, ya sudahlah. Udah ya.
Udah ya, udah doa udah. Udah. Ya udah. Udah siap nih baca doa udah. Duduk yang rapi, duduk yang rapi, woi. Begini rapi gitu. Jangan ngadepin makanan baik, woi. Rapi duduknya rapi. Kita doa. Ini kan masih santunan anak yatim, Pak. Ada satu riwayat yang menyatakan boleh kita bertawasul dengan melakukan kebaikan. Dengan kita menyantuni anak yatim, kita bertawasul dengan amal soleh tersebut agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan doa yang hari ini pengen banget dikabulin, ucapin malam hari ini. Insya Allah dengan wasilah kita menyantuni anak yatim, doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika mustahilnya batu yang mengurung para pemuda, 7 pemuda di dalam gua tersebut, tapi dengan amal solehnya dia bertawasul, akhirnya batu tersebut terbuka, Pak. Itulah yang dikenal dengan cerita Ashabul Kahfi. Maka mustahil kalau dia secara logika bisa hidup dan bisa selamat, karena umurnya sudah ratusan tahun, harusnya sudah wafat. Tapi ternyata Allah kabulkan dengan tawasul kebaikan yang dia lakukan, dan dia bisa selamat. Makanya yang mustahil dengan tawasul kebaikan, insya Allah tidak mustahil. Niatkan, bacakan niat kita dalam hati ataupun dalam lisan kita, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah wa li ridha'illah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'a ila yaumiddin, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ila rasulina maghfur wal maghfur. Wal-Fatihah biniyatin salihah, sebutkan niat baiknya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa sulhna bi salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna min السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Abu, terima kasih. Ibu silakan kita angkat tangannya. Ayo angkat tangannya. Dadah.